Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aziza Noftadianti dari PAI 4E akan menyampaikan kesimpulan pada materi ke-8 hingga terakhir untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja kita mulai pada materi ke-8. Pada pertemuan ke-8, kita sudah membahas mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah suatu wacana yang lintas bahas karena terkait masalah keadilan sosial, demokrasi, hak asasi manusia, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya. Tujuan pendidikan multikultural ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan awal yaitu membangun wacana pendidikan, dan tujuan terakhir yaitu mengharapkan peserta didik mampu menguasai materi selain yang telah dipelajari. Metode yang digunakan dalam pendidikan multikultural yang pertama metode kontribusi, yang kedua metode pengayaan, yang ketiga metode transformatif, dan yang keempat metode pembuat keputusan dan aksi sosial. Pendekatan-pendekatan yang terdapat pada pendidikan multikultural, yang pertama pendekatan historis, yang kedua pendekatan sosiologis, yang ketiga pendekatan kultural, yang keempat pendekatan psikologi, yang kelima pendekatan estetik, yang keenam pendekatan berperspektif gender. Kelebihan dan kekurangan pendidikan multikultural. Yang pertama, memahami implikasi budaya ke mata pelajaran. Yang kedua, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa. Yang ketiga, melatih kelompok untuk berpartisipasi. Kekurangannya, yang pertama muncul gejala diskontinuitas, yang kedua rendahnya komitmen. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Pada pertemuan ke-9 kita telah mempelajari pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pendidik harus berpengetahuan luas dan memiliki kepribadian yang baik. Pendidik harus mampu mempelajari perkembangan akal fikir murid-muridnya. Metode pengajaran dan pendidikan menurut Ibnu Khaldun, yang pertama metode pertahapan dan pengulangan. Mengajar murid atau remaja dibutuhkan prinsip pandang bahwa permulaan bersifat total, kemudian bertahap, terperinci, serta penjelasan yang sesuai dengan tingkat berpikir anak. Yang kedua, menggunakan sarana atau alat peraga untuk menjabarkan pelajaran. Yang ketiga, video wisat untuk mendapat pengalaman langsung. Yang keempat, tidak memberikan presentasi yang rumit untuk anak yang baru belajar. Dan yang kelima, tidak mencampur dua ilmu dalam satu waktu. Pada pertemuan 10 kita membahas mengenai pemikiran pendidikan menurut Abdu. Ibunya berasal dari Arab yang nasabnya sampai kepada Umar bin Khattab. Pemikiran Abdu tentang pendidikan dinilai awal kebangkitan umat muslim pada abad ke-19. Pemikiran Abdu ditulis dalam majalah Al-Munara dan Al-Urwat Al-Wusqa. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Abdu adalah membentuk pribadi, moral agama yang diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sosial, gotong royong, dan semangat ekonomis. Metode yang dibuat Muhammad Abdu merupakan metode sistematis dalam menafsirkan Al-Quran. Ada 5 prinsip. Yang pertama, menyesuaikan peristiwa yang ada pada masa dengan nas Al-Quran. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai kesatuan. Yang ketiga, menjadikan surat sebagai dasar memahami ayat. Yang keempat, menyederhanakan penafsiran. Dan yang kelima, tidak melalaikan peristiwa sejarah.
karya Syekh Muhammad Abduh. Salah satunya ialah Risalah Al-Waridat 1874, Najm al-Balagh 1885, dan sebagainya. Next, kita lanjut ke materi berikutnya. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Beliau lahir di keluarga muslim di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Beliau merupakan pendiri Muhammadiyah. Definisi pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah upaya memanusiakan manusia agar mencapai tingkat kemanusiaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu pembaharu pendidikan Islam yang mampu menangkap pesan Al-Quran dan mengaktualisasi perkembangan zaman. Tujuan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah yang pertama, alim dalam ilmu agama, yang kedua, berpandang luas dengan memiliki pengetahuan umum, dan yang ketiga, siap berjuang dan mengabdi kepada Muhammadiyah untuk menyampaikan nilai-nilai kepada masyarakat. Metode pengajaran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah metode ceramah dan metode munadaroh atau dialogis. Pada pertemuan ke-12 kita telah mempelajari pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari Nahdlatul Ulama. Urgensi pendidikan menurut Hasyim Asy'ari dikualifikasikan menjadi 2. Yang pertama, pendidikan merupakan mempertahankan predikat makhluk yang paling kedua. Yang kedua, urgensi pendidikan terdapat pada kontribusinya, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya dan beretika. 2 urgensi yang ditawarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah membentuk masyarakat yang memiliki atau beretika tinggi atau akhlakul karimah. Konsep dasar belajar menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu ditelusuri melalui penjelasan tentang etika murid terhadap belajar, pelajaran, dan sumber belajar. Konsep mengajar menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu ditelusuri melalui penjelasan tentang etika guru terhadap dirinya sendiri dan etika guru terhadap pelajaran. Konsep dasar mengajar menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu ditelusuri melalui penjelasan etika yang dicamkan oleh guru berkaitan dengan dirinya sendiri dan etika guru terhadap pelajaran. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merangkum pemikirannya mengenai pendidikan Islam diantaranya yaitu yang pertama, keutamaan ilmu dan belajar mengajar. Yang kedua, etika belajar mengajar. Yang ketiga, etika murid kepada guru. Yang keempat, etika murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus dipedomi bersama guru. Yang keenam, etika guru ketika dan akan mengajar. Yang ketujuh, etika guru kepada murid-muridnya, dan yang kedelapan, etika kepada sumber pelajaran. Pada pertemuan ke-13 kita membahas mengenai pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam. Persatuan Islam didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Persatuan Islam didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena pemahaman Islam telah bercampur dengan budaya lokal.
Tokoh Persatuan Islam antara lain Haji Zamzam, Haji Muhammad Yunus, Ahmad Hasan, dan Muhammad Nasir. Usaha pendidikan Persatuan Islam yang pertama mendirikan madrasah yang dimaksudkan untuk anak-anak dari anggota PESIS atau Persatuan Islam yang kemudian diluaskan untuk anak-anak lain. Yang kedua, pendirian kursus-kursus keagamaan. Yang ketiga, pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, pendidikan pesantren persis. Dan yang kelima, pendirian percetakan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.